Hari-hari ini adalah waktu-waktu yang terakhir, di mana tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Dan kita juga tahu bersama bahwa ada begitu tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri sambil kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena ya waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita harus tetap bersekutu dan menyembah nama Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Kalau tidak keberatan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyimak firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saudara sekalian menyimak di Alkitab kita masing-masing. 1 Yohanes 2 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Di tengah kondisi dunia yang terjadi saat-saat ini, inilah tandanya bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kedatangan Tuhan itu diumpamakan sebagai pencuri yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi dengar baik-baik, bagi kita orang-orang yang percaya, Tuhan memberikan tanda. Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan secara cepat buat kita semua. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Jadi sebenarnya kita sudah tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Ada beberapa di sini yang saya catat tanda-tanda kedatangan Tuhan sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama tadi kita baca di dalam ayat yang 4 sampai 5, katakan sana, jawab Yesus pada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu adalah Mesias, bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Dan kita jangan heran, karena firman Tuhan sudah mengatakan dari awal bahwa akan ada penyesatan, akan ada orang-orang yang akan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Ia mengatasnamakan dirinya itu Mesias, mengatasnamakan dirinya itu Tuhan. Ini salah satu tandanya.
Kita lanjut lagi di ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kita juga mendengar ya, akhir-akhir ini banyak sekali perang ya. Banyak sekali tempat-tempat, banyak sekali daerah-daerah yang mengalami kerusuhan. Dan inilah juga tanda dari kedatangan Tuhan, bahwa dikatakan di sana, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bahkan di dalam kitab Wahyu mengatakan nanti akan terjadi namanya peperangan yang luar biasa lagi. Bangsa melawan bangsa, negara melawan negara yang lain. Di dalam pembukaan materai yang keempat, disitu dikatakan bahwa akan terjadi namanya perang besar di sana. Kalau corona hari-hari ini dikaitkan dengan namanya pembukaan materai 4. Tetapi kalau saya pelajari dari pelajaran dari Papi Max dan Dian, dikatakan bahwa ini belum seberapa, karena nanti ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau dikatakan oleh Papi Max, ini baru latihan. Jadi ini belum masuk dalam pembukaan materai keempat, karena akan disertai dengan beberapa tanda secara bersamaan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Ayat yang ke-7 lagi di sana dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dampak dari virus corona COVID-19 ini, banyak sekali terjadi kelaparan juga. Bahkan banyak orang yang di PHK. Karena apa ya? Karena dampak dari virus corona ini. Ya kalau tidak bekerja tentunya tidak makan. Banyak sekali kelaparan. Bahkan di sana apa? Dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak sekali nanti orang-orang yang tadinya percaya berpindah kepercayaan. Dan kita jangan heran, karena firman Tuhan sudah mengatakan lebih awal. Jadi jangan heran nanti kalau ada orang percaya yang pindah keyakinan. Bahkan baru-baru ini saya mendengar ada salah satu anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, dia berpindah kepercayaan. Dan kita jangan heran, firman Tuhan sudah mengatakan. Ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan ini sudah terjadi juga. Ada orang yang menyampaikan firman Tuhan yang salah. Ada orang yang menyampaikan firman Tuhan ini bahwa anak manusia itu bukan Tuhan. Itu anak manusia, itu manusia. Nah, inilah yang akan terjadi. Banyak penyesatan, banyak guru-guru palsu yang mengajarkan tentang kepalsuan. Orang Kristen boleh nikah lagi. Di mana ayatnya orang Kristen boleh nikah lagi? Kecuali kalau dipisahkan oleh maut. Banyak sekali ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Dan ini adalah firman Tuhan. Dan firman itu juga harus digenapi. Menjelang kedatangan Tuhan,
akan banyak sekali tanda-tanda yang Tuhan akan nyatakan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di dalam 2 Timotius 3, keadaan manusia di akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pefitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca secara lengkap di sana, perikopnya di sini keadaan manusia pada akhir zaman. Dan inilah yang sudah terjadi saat-saat ini. Manusia mencintai dirinya sendiri, manusia akan menjadi hamba uang. Mereka akan berlomba-lomba mencari uang sebanyak-banyaknya. Tidak salah, tapi yang salah mereka memperhambakan uang itu menjadi Tuhan mereka. Mereka menomorsatukan uang itu di atas segala-galanya. Padahal di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi manusia memutarbalikkan firman Tuhan. Mereka mencari yang dibutuhkan dulu, yang ditambahkan dulu, baru mencari Tuhan. Hari-hari ini kita harus sadar betul bahwa waktu ini sudah tidak lama lagi. Seberapapun kekayaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan bisa dibawa mati. Itu sebabnya kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan hari-hari ini, mari kita sama-sama giat untuk dekat dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini, atau apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang terakhir ini? Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dalam Matius 24, kita kembali lagi dalam Matius 24 ayat 42, katakan sana, karena itu berjaga-jagalah, sebab apa? Kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau dalam Markus 14 ayat 38, di sana lebih jelasnya, berjaga-jaga dan berdoa. Di waktu-waktu yang terakhir ini, di hari-hari yang terakhir ini, mari kita jemaat Tuhan yang ada di GPI Koni, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Karena waktu ini adalah waktu yang terakhir, di mana tidak lama lagi Tuhan akan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya kita akan ditelan oleh keadaan dunia sekarang. Itu sebabnya kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Seperti seorang penjaga keamanan, ya, dia tetap berjaga-jaga 24 jam, dia berjaga-jaga. Supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan, tentunya kita harus dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat kedua dikatakan di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita ada hubungan baik dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita ketenangan. Dunia tidak bisa memberikan kita ketenangan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita ketenangan. Dan di saat kita tenang, kita bisa berdoa. Yang kedua, apa yang kita lakukan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan? Yang kedua,
jangan kita takut. Dalam Yesaya 41, mari kita baca. Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan jelas katakan malam hari ini bahwa kita nggak perlu takut. Di waktu-waktu yang terakhir ini, jangan kita takut. Jangan kita gelisah, jangan kita khawatir. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai malam hari ini, saya percaya dan terlalu yakin itu karena penyertaan Tuhan, amin. Bukan karena kekuatan dan hebat kita, bukan karena kepintaran kita, atau bukan karena kekayaan kita boleh ada sampai malam hari ini. Tetapi kalau kita boleh ada sampai malam hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang kepada kita, persoalan boleh datang kepada kita, tapi ingat baik-baik, Tuhan tetap bersama dengan kita. Haleluya. Masalah kita boleh besar, tapi ingat baik-baik, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kita dilanda oleh sakit penyakit, jangan takut. Tuhan kita sumber penyembuh, amin. Lalu ada upah yang Tuhan akan berikan ketika kita tetap setia di waktu-waktu yang terakhir ini. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24:13 berkata seperti ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya apa? Akan selamat. Ketika kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya, firman Tuhan jelas katakan kita akan selamat. Bahkan bukan sampai di situ saja. Kita buka lagi dalam Wahyu pasal yang kedua. Bukan hanya keselamatan yang kita dapat. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sekali lagi di sini katakan jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Haleluya. Ada keselamatan yang Tuhan berikan, bahkan ada mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang tetap bertahan, yang tetap setia menanti kedatangan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah kita tinggalkan Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus.